warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau membuat video singkat untuk bahan UTS dari mata kuliah Microcontroller. Nama saya Raihan Rizik Arahap, saya dari Ilmu Komputer 1 dengan NIM 0701201014 dari semester 5. Oke, langsung saja. Yang pertama kita ke Tinkercad-nya. Di praktikum pertama ini yaitu membuat blinking LED 1. Ini codingannya. Di sini saya membuat set pin 12 karena lampu LED-nya kaki kanannya saya masukkan ke pin 12, lalu kaki kirinya saya hubungkan ke resistor. Di sini resistor yang memiliki nilai 220 dan kakinya saya hubungkan ke ground. Di sini pin 12-nya saya buat yang high, itu waktu delay-nya 1000 milisecond dan waktu saat dia low itu waktu delay-nya 1000 milisecond juga. Jadi langsung saja kita start simulation. Di sini akan terlihat bahwasannya lampu akan berkedip, hidup dan mati. Karena di sini saya kasih waktu delay-nya itu 1000 milisecond, dia akan lama untuk hidup dan mati. Jadi di sini bisa kita ganti ke 100 atau 200, 300, itu terserah kalian. Di sini saya ganti 100 saja. Lalu saya start simulation. Lampu akan berkedip dengan cepat. Oke, kesimpulan dari video blinking LED praktikum pertama ini yaitu lama waktu hidup dan matinya LED itu tergantung dari waktu delay yang kita beri. Yang seperti tadi, yang pertama saya buat 1000, yang kedua saya buat 100 milisecond. Oke, di sini ada praktikum yang kedua yaitu blinking LED. Ini sama, tapi bedanya di sini kita tambahkan breadboard-nya. Di sini breadboard-nya dinilai negatifnya saya hubungkan ke ground, lalu di lampu LED pertama saya hubungkan kaki kanannya ke pin 13 dan LED kedua itu ke pin 12 dan LED ketiga itu ke pin 11. Lalu di sini saya beri resistor yaitu resistennya sebesar 220 ohm. Tiga-tiganya saya beri nilai yang sama. Lalu kita ke codingannya. Nah, ini codingannya. Saya besarkan biar nampak jelas. Lalu kita start simulationnya. Di sini lampu akan berkedip dari kiri kanan, lalu lampu ini akan mati, lalu hidup secara bersamaan. Kesimpulan dari video dari praktikum blinking light kedua ini yaitu di sini kita tahu bahwa lampu akan hidup dan mati secara bergantian karena di codingannya sini kita buat waktu delay-nya itu sebesar 500 milisecond dan saat waktu high-nya kita buat 100 milisecond. Oke, di sini praktikum ketiga yaitu digital input push button. Di sini yang membedakannya kita tidak memakai breadboard tapi kita memakai ini namanya push button. Di sini di terminal 1A-nya saya hubungkan ke ground dan terminal 2B-nya saya hubungkan ke pin 11, lalu LED-nya saya hubungkan kaki kanannya ke pin 12 dan kaki kirinya ke pin ground. Di sini resistornya tidak saya berikan nilai, jadi tetap bawaan. Ini codingannya, lalu kita start simulation. Di sini lampu tidak akan menyala karena belum kita tekan tombol push buttonnya. Jika kita tekan push buttonnya, dia akan hidup. Lalu di serial monitor ini, seperti bisa kita lihat, dia akan memberikan nilai 0. Jika kita lepas, dia akan memberikan nilai 1.
kesimpulan dari video ini adalah Arduino ini akan menerima input dari tombol. Jika tombol ditekan lalu dilepas, akan memberikan input 0 atau 1 pada Arduino. Lalu input itu akan diolah lalu direspon hingga akan lampu ini menyala atau mati seperti ini. Jika ditekan dia akan hidup, jika dilepas dia akan mati. Oke, di sini video yang ke praktikum keempat. Di sini tentang digital input slide switch. Oke. Slide switch itu yaitu adalah button untuk menghidupkan LED-nya nanti di sini. Oke. Ini langsung saja kita ke codingannya. Di serial monitornya ini jika lampu ini mati, dia akan memberikan nilai low. Oke, kita start simulation. Di sini kita geser ke kanan, lampu akan menyala. Dari sini kita bisa tahu bahwa kesimpulannya LED switch yang digeser ke kiri dan ke kanan dia akan memberi input 0 dan 1. 0 itu adalah low, 1 itu adalah high. Ini nilainya 1 berarti dia high, dan kalau nilainya 0 berarti dia low. Oke, kita lanjut ke praktikum yang kelima, yaitu tentang analog input potensiometer. Di sini kita membutuhkan potensiometer dan piezo. Di sini terminal 2-nya saya hubungkan ke 5 volt, terminal 1-nya kita hubungkan ke ground, dan wipernya saya hubungkan ke analog 0. Di sini pada piezo yang positif saya hubungkan ke pin 12 dan yang negatif saya hubungkan ke ground dan juga saya kasih resistor. Ini codingannya. Jika potensiometernya itu saya putar ke kiri ke sini, dia akan bernilai 5. Jika saya putarkan kanan ini sampai habis, dia akan bernilai 1018. Oke. Nah, di sini akan saya mulai start simulationnya. Jadi bisa kalian kecilkan volume HP atau laptop kalian karena ini akan membunyikan suara yang sangat berisik. Oke, kesimpulannya dari praktikum kelima ini, potensio akan mengeluarkan suara yang besar apabila kita putar ke kanan, dan dia akan memberikan suara kecil jika kita putaran ke kiri. Oke, di sini kita lanjut ke praktikum yang keenam, yaitu analog input fotoresistor. Kita butuh 1 buah fotoresistor, kita butuh LED dan 2 buah resistor. Di sini di terminal 2-nya saya hubungkan ke power 5 volt dan terminal 1-nya saya hubungkan ke analog 0, dan resistor yang ini saya hubungkan ke ground dan ke terminal 1, dan LED-nya saya hubungkan ke pin 7 di kaki kanannya dan kaki kirinya saya hubungkan ke ground. Dan di sini saya buat resistornya itu bernilai 110 ohm. Oke. Ini codingannya. Lalu kita start simulation. Di sini lampu akan hidup dan di serial monitor bernilai 6 karena di sini buttonnya kita geser ke kiri. Jika kita geser ke kanan dia akan mati karena di serial monitor ini menunjukkan dia sudah bernilai 679. Kenapa dia mati di saat nilai 679? Karena di sini saya di codingannya saya buat LDR PAL-nya itu lebih kecil 450. Jadi jika dia nilainya di atas 450, LED-nya akan mati. Tapi jika kita buat dia di kiri dengan nilai serial monitor 6, dia akan hidup. Kesimpulan dari video ini atau
praktikum ke-6 ini tentang analog input fotoresistor, yaitu LED akan menyala jika intensitas cahaya yang diterima itu oleh potentiometer ini kecil, dan jika nilainya itu besar dari fotoresistor ini, dia akan mati. Oke, sekian cukup video saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.